Selamat datang di halaman terakhir. Tarik nafas perlahan dan lepaskan dengan lembut. Malam ini, biarkan semua terasa lebih ringan. Dan pelan-pelan biarkan dirimu tenggelam dalam ketenangan. Namanya Octavian. Dan saat itu, Romawi tidak benar-benar tenang. Setelah kematian Julius Caesar, kota itu seperti kehilangan arah. Orang-orang berbicara di sudut-sudut jalan, mencoba menebak siapa yang akan memegang kendali berikutnya. Octavian masih muda. Banyak yang melihatnya sebagai anak biasa, bukan seseorang yang bisa bertahan di dunia seperti itu. Namun ia tidak membantah. Ia tidak mencoba meyakinkan siapapun. Ia hanya hadir dan mulai memahami situasi yang ada. Ia melihat bagaimana para senator berbicara, bagaimana jenderal berpikir, dan bagaimana kekuasaan bisa berpindah dengan cepat. Ia tidak terburu-buru. Ia tahu bahwa untuk bertahan di Romawi saat itu, yang dibutuhkan bukan hanya keberanian, tapi kesabaran. Keputusan penting pertamanya datang lebih cepat dari yang diharapkan. Ia tidak bisa berdiri sendiri. Dan ia menyadari itu sejak awal. Octavian memilih untuk membentuk aliansi dengan dua tokoh kuat lainnya, Mark Antony dan Lepidus. Mereka membagi kekuasaan, membagi wilayah, dan mencoba menenangkan keadaan. Namun, kesepakatan itu tidak dibangun dari kepercayaan, lebih kepada kebutuhan. Untuk mengamankan posisi, mereka membuat daftar nama, orang-orang yang dianggap berbahaya, dan satu persatu, nama-nama itu mulai menghilang. Itu bukan keputusan yang mudah, namun Octavian tidak mundur. Ia memahami bahwa dalam dunia seperti itu, keputusan keras seringkali menjadi bagian dari jalan yang harus diambil. Setelah keadaan mulai terkendali, Octavian tidak langsung mencari pertempuran besar. Ia memilih memperkuat fondasi. Ia mengamankan dukungan dari pasukan, menjaga hubungan dengan rakyat, dan memastikan bahwa namanya mulai dikenal. Sementara itu, hubungannya dengan Mark Antony mulai berubah. Jarak di antara mereka tidak lagi hanya soal wilayah, tapi juga cara memandang kekuasaan. Antony semakin dekat dengan Mesir, dan hubungannya dengan Cleopatra menjadi pembicaraan di banyak tempat. Octavian melihat ini sebagai peluang. Ia tidak menyerang secara langsung. Ia membiarkan opini berkembang, membiarkan cerita-cerita beredar, hingga perlahan dukungan mulai berpindah. Konflik itu akhirnya tidak bisa dihindari. Pertempuran besar terjadi di laut, di dekat Actium. Armada Octavian bergerak dengan perhitungan. Ia tidak memimpin langsung di garis depan, namun strateginya terlihat jelas. Pasukannya menjaga formasi, tidak terpancing, dan menunggu momen yang tepat. Di sisi lain,
pasukan Antoni dan Kleopatra tidak sekompak yang terlihat. Di tengah tekanan, keputusan-keputusan cepat mulai menentukan arah. Dan perlahan, keseimbangan berubah. Apa yang sebelumnya tampak seimbang, mulai condong ke satu sisi. Kemenangan itu tidak datang dengan sorakan besar, namun dampaknya terasa jelas. Antoni kalah, dan dengan itu tidak banyak lagi yang bisa menahan Octavian. Ia tidak merayakannya secara berlebihan. Ia tetap tenang, seolah semua ini sudah ia lihat jauh sebelumnya. Romawi akhirnya berada di bawah satu kendali. Tidak lagi terbagi seperti sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya setelah waktu yang lama, kota itu mulai terasa stabil kembali. Perjalanan itu tidak terjadi dalam satu malam, tidak juga tanpa keputusan sulit. Namun Agustus tidak dikenal karena satu kemenangan saja. Ia dikenal karena caranya menjalani semuanya, dengan sabar, dengan perhitungan, dan tanpa perlu terburu-buru. Dari seorang anak yang tidak diperhitungkan, hingga menjadi sosok yang menentukan arah Romawi. Dan mungkin yang paling bertahan bukan hanya kekuasaannya, tapi cara ia mencapainya. Jika malam ini terasa panjang, biarkan semuanya berjalan seperti adanya. Tidak perlu dipikirkan terlalu jauh, tidak perlu dikejar. Cukup istirahat. Dan biarkan malam menutup hari ini dengan tenang. Selamat malam.